Al hadisus sani an Umaroh padri aidon kalaban pole hadis awal. Aidon kalaban pole hadis awal qala adabu Bashir Umar bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ibaqtah nahnu tining kaula seteje para sahabat panika bada samping Rasulullah isitung are it mendadak tahu-tahu mendadak tala alaina rajulun syadidu bayadis siyab mendadak muncul alaina ke hadapan kami pasir orang laki sesangat pote pakena syadidu sawadi sya'ri sangat hitam rambutnya. Ada kan berarti bersih kena kelambina pote, tobung cek celenga, ada seperti habis mandi, bukan orang jauh lah. La yuro alaihi asarus safar, tak nampak alaihi atas rajulun panapa bekas bepergian, kan kumuh menoreng bepergian jauh pasti kondisinya awut-awutan ya. La ya'rifu minna ahadun, anehnya orang tadi seperti orang dekat, tidak ada nampak tanda-tanda perjalanan jauh, tetapi la ya'rifuhu, tidak mengenal, tidak kenal huda rajul minna dari kami para sahabat ahadun pasir hitung orang, kan aneh ya. Mendadak muncul seseorang dalam kondisi bersih, pakaiannya putih, rambutnya hitam bersih, tidak ada tanda kalau orang itu orang jauh. Namun dari kami tidak ada yang kenal. Itu aneh kan? Hatta jalasa ilan nabi fa asnada rukbataihi. Lalu duduk pasira rajul maring nabi. Sampai fa asnad menyandarkan rajul rukbataihi dua lutut rajul ila rukbataihi maring dua lutut nabi atau mau to'ot. Nah ya, bertemu lutut dengan nabi saking dekatnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, wa wada'a nyabe pasira rajul kaffaihi dua telapak tangan rajul ala fakhidaihi atas dua paha nabi. Dekat, sangat dekat berarti. Area bisa dikatakan lancang. Kalau ada kiai lalu ada tamu asing, tidak ada yang mengenal, tetapi langsung duduk di hadapan nabi dan sangat dekat bertemu lutut. Aneh kan ya. Sampai kedua tangannya itu memegang paha Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Orang kena pelajaran berharga ya. Wahai Muhammad akhbirni ngafirakina sampian panjenengan nida kaulih tentang Islam. Islam itu apa? Apa Islam? Ada Islam sebagai agama ya. Kalau Islam maknanya luatan Islam tunduk patuh. Jadi orang kalau sudah Islam berarti patuh. Muslim orang yang patuh tunduk total. Kalau ada orang Islam tidak sholat berarti Islam gadungan. Islam namato. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tining Islam panika an tashhada. Nyak seesampian an de saungkuna kelakuan. La ilaha panika tada seesempe.
illallahu, kecuali Allah. La ilaha aja, tidak ada Tuhan yang disembah, sesembahan. Kalau Tuhan tuh la rabb. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, memberi zakat, wa tasum ramadan, adalah sudah terkenal. Wa hajjul baiti ini sata'a ilaihi sabila, mon mampu sampian ilaihi maring hajju ka baitullah sabilan napana celena qala ada bu rajul. Seakan-akan rajul itu mengetes Nabi, bukan tidak tahu tentang Islam, tetapi ingin tahu jawaban dari Nabi. Begitu menjawab, sodaqta, betul kamu Muhammad. Berarti sudah tahu dari sebelumnya. Kan aneh ya. Betul kamu Muhammad. Qala ada bu boleh rajul, fa akhbirni anil iman, ngafirakin sampian nida kaula tentang iman. Qala ada bu Nabi, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasul. Tahu saya maknanya sampai dia? Tahu kapi kan? Wa tu'minah, iman sampean bil qadar kalaban pasten khairihi wa syarri. Saya terakhir saya tahu. Apa pengertian wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi taala? Coba dengarkan deh. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Perjuangan kamu berhasil maupun gagal, semua dua-duanya itu takdir Allah dalam versi yang berbeda. Maka kita harus yakin kalau ada sesuatu bukan takdir Allah, berarti kuasa Allah tidak menjangkau. Ada yang tidak dijangkau oleh otoritas ilahiyah. Tidak mungkin. Contohnya begini. Tadi sudah diawali bahwa lokomotif atau dinamo mesin yang menggerakkan aktivitas manusia adalah nafsu. Nafsu selalu bergerak, tidak pernah jeda, tidak pernah berhenti kecuali dalam kondisi tidur. Jalan terus. Kalau kamu punya kemauan kemudian diperjuangkan, ternyata di ujungnya berhasil sukses, itu namanya bukan karena kamu, tapi Allah berkenan mempertemukan usaha kamu dengan takdir Allah yang sesuai dengan kemauan kamu. Itu yang disebut dengan khairihi. Kalau kamu memperjuangkan suatu kemauan nafsu tadi, kemudian ternyata tidak berhasil, maka itu artinya Allah memperkenankan, mengizinkan usaha kamu dipertemukan oleh Allah dengan takdirnya yang tidak sesuai dengan kemauan kamu. Tetap takdir Allah. Iya. Maka usaha yang tidak baik, usaha walaupun gagal, kalau dari awal niatnya saya punya nilai walaupun gagal. Sama seperti pemilihan umum, yang kita dukung, yang kita coblos ternyata kalah, kamu punya saham kebaikan, akan ada di catatan amal kamu. Kembali lagi, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Selama orang beriman punya ilmu, niatnya baik, tidak ada istilah gagal dalam beramal. Karena amal telah bernilai walaupun tidak sesuai dengan harapan. Ngerti Ibu ya? Perjuangan ternyata berhasil, berarti Allah memperkenankan usaha kamu bertemu dengan yang ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan kemauan kamu. Kalau perjuangan kamu gagal, berarti Allah berkenan mempertemukan usaha kamu dengan takdir Allah yang tidak sesuai dengan kemauan atau harapan kamu. Dua-dua takdir. Maka jangan diartikan
khairihi wa syarihi min Allah Ta'ala. Takdir buruk, takdir baik, jangan. Semua takdir dari Allah itu baik. Maka harus kebahagiaan maupun penderitaan, kemudahan maupun kesulitan, dua-dua takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus qala ajabu rajul, sadaqta bener sampean Muhammad. Qala ajabu boleh rajul fahbirini alil Islam, coba beritakan kepada kami kabala ni dak kaula tentang Islam. Ihsan apa? Qala anta budallaha ka'annaka tara. Ada deki saya sesuai bi setir ya. Anta budallah, panikah ibadah sampian de Allah, ka'annaka hale akatikati sampian dalam kondisi ningale sampian de Allah. Kalau kamu berhasil merasa melihat Allah, katakan setiap melihat sesuatu tuh ada Allah di sana. Maksudnya ya, kuasa Allah semua, tidak ada yang terlepas dari kuasa Allah, ciptaan Allah. Fa illam takun lamun tada sampian tarahu panikani ngale sampian huda Allah, fa innahu maka saungkuna Allah yaraka, panika sedang mengamati ningali Allah kada sampian. Qala are kelu kana. Coba di sini yang ditanyakan oleh orang tadi dan dijawab oleh Nabi, yang pertama Islam, kemudian ada iman, terus ada ihsan. Pikir, masa orang beramal tanpa iman? Kan dia pertanyaan, mana lebih dulu iman maupun Islam? Ternyata yang disebut dengan iman ada tahap yang kedua. Banyak orang beramal, orang sholat, orang puasa, tapi sebenarnya belum beriman. Imannya belum meresap, hanya ikut-ikutan. Bodoh mage kaca pondok deh. Ibu kona kadang lo berjamaah. Kenge pondok terikat bi undang-undang. Maka dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna kul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadulul imanu fi qulubikum. Orang Arabi, Arab Badui mengatakan kami sudah beriman. Katakan belum beriman, katakan aslamna, kamu hanya Islam. Islam ini tunduk gipur ngamalaki dohiriyah. Iman belum masuk ke hatimu. Tadi sudah disinggung. Kondisi kita secara insani ada bebas karena kita bebas berbuat apa saja bisa. Kenapa kita harus pergi ke masjid? Karena dorongan iman. Kenapa kita tidak mau mencuri? Karena cegahan iman. Hanya iman. Tanpa iman seperti sekarang ini kita berpuasa, maka kullu amalib ni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana jazibi. Kata Allah, semua amalan Ibnu Adam itu untuk Ibnu Adam sendiri kecuali puasa. Puasa ini latihan jujur, latihan ikhlas. Tidak mungkin orang berpuasa kalau tidak ikhlas. Sebab bisa minum, curi-curi minum, tidak ada orang yang tahu, boleh jadi reng makereng. Oleh tadi latihan jujur. Maka tadi disebutkan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Nanti takwa bisa timbul dari dalam. Kalau kita istilahkan puasa ini bagaikan ingin mengeluarkan aura, ingin mengeluarkan pamor.
Pamor iman bisa keluar lewat dia. Karena si paling jahat ke manusia nafsu naria. Setiap nafsu ditekan lewat puasa, maka pelan-pelan akan berbuah al-ihsan. Ihsan. Bagus ihsan ya. Maka ihsan walaupun supir bisa oleh hafidho. Termasuk Yusuf ya. Tadi kan ihsan itu rankingnya di atas iman Islam. Islam, iman, baru ihsan. Jadi ihsan merupakan buah dari amal yang benar dilakukan dengan iman. Kita sholat ya. Niat Allahu Akbar. Niat kita itu diabadikan lewat sholat. Namanya khusyuk. Kalau setiap melakukan sesuatu kita mengingat Allah dalam niat, diingat Allah, akhirnya mengkristal menjadi ihsan. Jadi ihsan buah dari amal kita sebenarnya, amal yang benar. Ngerti mana pada kan akan ya? Kan setiap niat kita menghadirkan Allah. Wudhu menghadirkan Allah, sholat menghadirkan Allah. Kalau terus-terusan dilakukan dengan benar, ini akan mengkristal menjadi apa? Tertanam di dalam menjadi al-ihsan, merasa melihat Allah atau paling tidak merasa sedang ditatap oleh Allah. Tidak bisa dia berbuat curang walaupun tidak ada orang. Fahbirni anas saat ngafirakina qala adabu rajul, ngafirakina sampian Muhammad ni dak kaula tentang kiamat. Qala atanya Nabi, mat adabu Nabi, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Tade tining orang seetanyain dia anha tentang sa'ah bi'a'lama panika lebih oning minas sa'il tanempeng siatanya. Aduh siatanya jung tak tawan tentang kiamat ni gede le kiamat turun dah. Qala atanya pole rajul fa'khbirni an amaratiha. Akabur sampian Muhammad ni dek kaula tentang tanda-tanda sa'ah munta oning kiamat tetandana kiamat napa? Coba dia kena perhati-hati di lingkungan kita sekarang. Qala adabu Nabi, jawab dia tanda-tanda kiamat antalidal amatu rabbataha. Panika ngalahiraki punya anak pasera budak perempuan atau ibu lah. Rabbataha dak juragan, dak majikan amat. Orang bini ngelahiraki majikan dia, majikan anak teti majikan orang tua dia. Mona dia lah kiamat lah para ekwa. Setiap beda, sela kecanduan narkoba, lo ngatur orang tua, ya. Ketika nasi belum masak, langsung ambil sepeda motor, bawa HP, pergi. Begitu datang, pakaian kotor dilemparkan ke ibunya dan mau makan. Marah-marah ndak punya ikan. Iya. Tapi yang mencuci, yang menanak ibunya, yang dihardik ibunya, berarti ibunya jadi budak. Budak melahirkan majikan, anak jadi santri pantangan seperti itu. Karena Allah menggandeng ya syirik ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsanan. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan syirik kepadanya. Kepada ibu bapakmu ihsan, berbuat baik. Ihsan seperti tadi maknanya berbuat baik. Igandeng bi Allah. Setelah Allah jangan syiriki, lalu baik kepada ibu bapak, muljan orang tua ya. Maka karomah sebagai wasilah untuk dapat berkah dari Allah lewat kebaikan
hubungan kepada ibu. Saya nggak deki mon mole laki bini bantu reng tua nah. Aduk nih kesesosa reng tua nih kangare kulis ngare aja sangkan ego. Laje mon sedereng tua nah lakar cek tanin nah sengare je sape nah jual ya jual kapi keng sabe kabeli semen pondok pesantren aja teti sodako jariyah heda berbakti juga wah yeret kena mira al ihsan nih gua ya mon banyak no tadi impang itu orang kapan mati ya ini orang yang tidak mengerti agama ya. Kemarin di Malaysia ada orang bertanya, betul apa tidak Pak Yai ada orang menabung uang untuk biaya kematiannya, ada kan? Karena di lingkungan kita kaum tradisional biaya kematiannya sangat besar, biaya tahlilan. Itu salah besar ya. Begitu orang meninggal dunia, suami cerai dengan istri, istri cerai dengan suami, orang tua cerai dengan anak, dan ibu bapak tadi bercerai dengan hartanya. Jadi harta yang ditumpuk-tumpuk yang tadi ditabung sebenarnya sudah pindah tangan, intiqalul milki. Bukan lagi milik yang mati, tapi milik ahli waris. Gendeng kan? Makanya ki buru serasara tang bapak tang emak ngare liat to kok ipen tak irayu bingko wak kai bangunan jeria selama sarana tadi masih dipakai oleh orang selama itu pula amal itu berjalan nilainya. Andaikan orang tua yang menyumbang tadi meninggal dunia, maka catatan amal ada rekening yang tidak putus. Orangnya meninggal dunia, amalnya sudah ditutup, tapi rekeningnya masih bersambung ada di dunia karena masih dipakai manfaatnya oleh orang lain. Disebut dengan sedekah jariyah. Itu orang baik terhadap orang tuanya ya. Jadi yang pertama tanda kiamat kelak banyak ibu-ibu melahirkan majikannya. Enggak kena cerita dia hideno. Saya tahadus bin nikmah. Mungkin buah saya salah situ ngeri ya. Engkau kering tu lo anu sekali. Begitu pondok saya berbalik karena dulu tidak tahu. Orang tua harus di atas. Sampai ke Bayi Roma 2 kamar, ibu satunya kok situ. Ibu saya minta izin, saya ingin tidur di belakang saja dekat dengan jeding, tidak boleh. Sebab kalau di belakang berarti dia anak tirikan. Biar di sini. Kalau saya katakan saya panas, kalau ibu panas saya harus panas juga. Dia yang kok saben. Berokah dari Allah pasti mengucur lewat orang tua. Walaupun tetapi jangan diikuti terus kemaksiatannya, ketidaktaatannya dia. Walaupun orang tua kita bukan ahli ibadah, kita ahli ibadah, tetap kita baik. Posisinya tetap sebagai orang tua, tetap kita baiki. Namun ketidakbaikan orang tua jangan warisi, jangan kau ikuti. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh taat dengan kepada siapa saja dalam maksiat kepada Allah. Wa antaral khufatal oratal ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua ini sudah ada tanda-tanda terutama di Pulau Madura ya. Antaro kamu akan melihat al-khufata, orang-orang yang biasanya tidak pakai alas kaki. Orang yang ngodok lo sandalan, orang tisa. Al-orotah yang biasa telanjang. Orang tisa kan telanjang biasanya. Lambo. Lah, kelak artinya desa akan berbalik menjadi kota.
Kalau sekarang lebih banyak kotanya, desanya kelak berbalik. Kota lebih banyak dari desa. Jadi orang mulai kemakmuran dunia mulai dibuka oleh Allah. Jangan khawatir, pasti ini. Ini kerusakan alam sudah terjadwal. Kerusakan tambah akhir sudah terjadwal, hanya tunggu waktu. Apa yang dikatakan ini wahyu dari Allah Subhanahu, terjadwal sudah. Begitu sampai ke belakang atau ke depan ini pasti tambah buruk manusia ini. Kau akan melihat orang yang tidak pakai alas kaki, yang biasa telanjang, al-alah yang melarat, ri'a as-sa'i yang biasa mengembala kambing, mengembala ternak, yatatawaluna fil bunyan, saling tinggi-tinggi, saling mewah-mewah, saling megah-megah dalam membangun. Teku dia kuno. Cungan-cungan nah dia. Aja tanda nah. Orang semakin tidak taat. Qala adabu Pasera Umar. Coba, salah. Sumban talaqah falabis tamalia, kemudian pergi rajul. Falabis tuh kita diam malian sebentar, sumakolah pada bu Nabi li maring kaulah. Ya Umar, Nabi pada bu. Atadri manis sail panapa oning sampian man de panikah pasera, de panikah pasera as-sail dining saya tanya oning sampian mar orang laki saya tanya kibur saya nikah. Kultu ajawab ka Allah dining Allah ban Rasul panikah sepaling oning. Qala adabu Nabi fa innahu Jibrilu, saya tinggi pur Jibril nyamar dadi orang laki. Atakum hale Rabu Jibril kum dak sampian, yu'allimukum hale mulang Jibril kum dak sampian, dinakum dak agama dak sampian. Wallahu a'lam.